Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah tentang job scheduler yang ada di pemrograman Android. Referensinya menggunakan Android Fundamental Konsep di bagian 8.3 berkaitan tentang efisiensi data transfer, dan lebih spesifiknya lagi adalah tentang job scheduler. Nah, job scheduler itu apa? Job scheduler itu bisa dikatakan hampir sama dengan alarm. Nah, di sini kita akan menggunakan praktikum code lab-nya Android Fundamental 8.3 yaitu job scheduler. Nah, di sini dijelaskan ya, scheduler hampir sama dengan alarm manager, digunakan biasanya untuk memicu suatu aksi tertentu atau menjalankan aksi tertentu dengan basisnya adalah satuan waktu. Ya, misalnya mengerjakan aksi A pada jam tertentu atau mengerjakan aksi A dalam satuan 15 menit, setiap 15 menit. Akan tetapi semuanya basisnya adalah waktu, alarm manager. Nah, job scheduler juga sama, akan memicu aksi tertentu, tetapi parameternya tidak lagi berbasis waktu. Nah, parameternya ada beberapa parameter yang bisa digunakan. Misalnya saja, yaitu memicu mengerjakan aksi tertentu ketika device, ya, physical device-nya sedang di charger, ya, sedang dicas ke catu daya. Nah, itu adalah salah satu contoh parameter yang bisa digunakan di dalam job scheduler. Dan keterbatasannya adalah di sini dijelaskan bahwa hanya bisa running yang OS-nya adalah API 21 ke atas. Nah, fasilitas ini tidak akan bisa digunakan di bawah API 21, dan solusinya untuk backward compatibility biasanya menggunakan work manager. Baik, saya mulai saja. Di sini tentunya ada layout yang harus dikerjakan. Pertama kali tentunya adalah kita buat dulu layoutnya. Nah, ini layout yang diinginkan dan akan dikerjakan terlebih dahulu. Dan di bagian layout biasanya silakan buat dulu project baru seperti biasa pada awal pembelajaran pemrograman Android. Kemudian langkah pertama tentunya adalah untuk membuat layoutnya terlebih dahulu. Nah, ini layout yang akan digunakan. Ini ada beberapa layout, bisa dilihat di sini. Ada radio button, dan radio button
pada pemrograman XML Java biasanya harus dikelompokkan ke dalam radio group. Kemudian juga ada switch, ya, switch on dan off, ada dua, dan satunya lagi ada sig bar. Ya, ini adalah parameter-parameter yang bisa digunakan dengan job scheduler. Saya ulangi lagi bahwa alarm manager hanya menggunakan parameter waktu, sedangkan job scheduler lebih dinamis, bisa menggunakan parameter-parameter lainnya. Baik, kita lihat dulu dari atas apa saja. Saya menggunakan linear layout. Kembali lagi, untuk layout saya serahkan kepada masing-masing. Silakan menggunakan layout yang dianggap paling baik atau paling gampang, silakan dikerjakan. Kemudian ini adalah yang pentingnya adalah beberapa komponen yang akan digunakan, seperti ada radio group, ID-nya jangan lupa harus sama karena akan digunakan di dalam kode program. Kemudian ada switch, idle switch atau charging switch, ya, device-nya artinya sedang di charging di catu daya, atau ada switch device-nya idle atau sedang tidak digunakan. Kemudian lanjut lagi ada sig bar, nantinya ada sig bar. Jangan lupa ID-nya harus sama karena akan kita gunakan di dalam kode program. Sig bar dan diakhiri dengan dua buah button. Nah, ini yang dikerjakan dulu pertama kali seperti biasa, kemudian baru lanjut lagi ke tahapan yang lain. Oke, masuk yang berikutnya. Di sini diminta untuk mengimplementasikan job service. Oke. Nah, job service ini maksudnya apa? Job service ini artinya scheduler yang kita buat akan mengerjakan apa nantinya, ya, apa yang akan dikerjakan. Nah, di sini job schedulernya adalah akan menampilkan notifikasi, ya. Jadi secara otomatis sesuai dengan parameter yang sudah kita tentukan, maka Android akan memilih waktu yang tepat untuk mengerjakan aksi tertentu. Pada Kotlab ini, aksinya adalah menampilkan notifikasi. Oke. Di sini diminta untuk menambahkan kelas baru sebentar, saya lihat dulu.
Oke, ini create a new Java class that extends job service ya. Jadi ini buat kelas baru, new class, dan kelas ini notification job service akan mengimplementasikan interface job service. Nah, pada saat kita mengimplementasikan interface, pastinya langsung ada pesan error seperti ini. Pesan errornya adalah ya, semua metode yang ada di dalam interface job service harus diimplementasikan. Oleh karena itu kita klik kanan, kita menggunakan menu help dari Android Studio ALT dengan menekan tombol ALT enter. Nah, implementasikan metodenya. Oke. Saya batalkan dulu ya. Nah, kemudian baru dibuat kode programnya. Nah, di sini ada apa saja? Di sini aksi yang dikerjakan adalah menampilkan notifikasi. Oleh karena itu, kita membutuhkan bantuan notification manager, dan juga kita harus membuat notification channel. Buat dulu metode create notification channel untuk membuatnya ya. Ini sesuai dengan ketentuannya bahwa untuk versi di atas Android Oreo harus menambahkan minimal 1 notification channel. Silakan ditambahkan. Setelah selesai, kemudian dilanjutkan dengan menambahkan channel ID ya. Ini masih masuk ke notifikasi. Jadi untuk membuat notifikasi kita butuh untuk menambahkan notification manager, membuat notifikasi, kemudian menambahkan channel ID-nya. Ini saya pindahkan saja ke bagian yang atas supaya tidak bingung. Oke. Kemudian terakhir di bagian on start. Nah, pada saat job service-nya di running, apa-apa saja pada saat di running, create notification channel, kemudian notifikasinya sendiri ya. Ini sudah pernah kita pelajari. Dan on stop jobnya tentunya mengembalikan return true. Baik, masuk ke bagian teks keempat. Nah, di bagian teks keempat ini kita baru akan mengimplementasikan job schedulernya. Nah, di sini kita tambahkan dulu, deklarasikan dulu seperti video lainnya. Kita harus mendeklarasikan dulu objeknya di bagian teks keempat. Job ID-nya, kemudian kita mendeklarasikan objek baru dari job scheduler, namanya mscheduler. Kemudian juga mendeklarasikan
view yang ada switch ya, switch di dalam layoutnya ada switch. Saya ingatkan kembali, di sini di dalam layoutnya ada switch. Yaitu idle dan charging. Kemudian juga ada SIG bar. Di sini ada SIG bar. Kita deklarasikan dulu objek-objeknya. Kemudian setelah itu tentunya adalah inisialisasi objek-objeknya, objek view sesuai dengan ID-nya. Kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat di dalam layout di sini. Oke, kemudian selanjutnya masih sama. Ini masih berkaitan dengan scheduler. Kemudian juga SIG bar. SIG bar ini akan menampilkan nilai tepatnya. Kita running dulu, boleh. Kita running. Untuk melihat nilainya dulu. Sorry, untuk melihat outputnya. Bagaimana outputnya di dalam device. Sambil nunggu, kita melihat dulu di bagian teks 2-nya. Nah, ini sebenarnya sama saja. Nah, di sini dijelaskan parameternya, parameter apa saja yang bisa digunakan dengan job scheduler. Ada network, jaringan ya. Parameternya adalah jaringan, apakah terhubung dengan jaringan internet ataukah apakah terhubung dengan jaringan wifi dan lain-lain. Ini bisa kalian baca di bagian konsepnya. Nah, di sini dijelaskan ada apa saja parameter yang bisa digunakan. Kita running dulu. Nah, ini ya. Oke, di sini bisa dipilih ya, network tipenya ada 3 dan hanya bisa dipilih salah satu. Tidak ada network atau jaringan internet sama sekali. Ada any dan ada wifi. Sedangkan device idle-nya ada switch on dan off. Ini dalam keadaan off dan on ya, selalu on off untuk switch. Dan ini ya, untuk satuan waktunya. Nah, ini beberapa kode programnya. Oke. Kemudian ditambahkan lagi di sini schedule job-nya. Silakan ditambahkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, parameternya, selected network ID-nya, kemudian ada cancel job untuk membatalkan
job schedulernya. Oke. Oh, ini sorry, schedule job ini dan cancel job ini ada pada button ya. Perhatikan di sini di buttonnya. Nah, pada saat diklik ya, yang akan terjadi adalah mengeksekusi metode schedule job, dan pada saat cancel akan membatalkan cancel job. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana outputnya. Nah, di sini dijelaskan job schedule will run when the constraint are met, atau parameternya sesuai dengan yang kita tentukan ya. Nah, untuk parameternya sendiri silakan dibaca lagi ya. Ini untuk schedule jobnya, dan untuk cancel jobnya. Kemudian ini silakan dibaca ya, apa itu require staging start, require device idle, dan sebagainya. Baik, saya akhiri materi tentang job scheduler kali ini dengan ucapan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih.